Kita bersyukur hari ini menjadi satu ibadah yang indah di mana selain orang dewasa juga anak-anak ada berada bersama-sama dengan kita bisa beribadah di dalam kebaktian pengucapan syukur dari ulang tahun ke-17 Geri Citra Raya. Kita kalau memikirkan mengenai 17 tahun tentu banyak pergumulan, perjalanan yang tidak mudah, tetapi di situ melihat pimpinan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita melihat seorang anak umur 17 tahun, kita tahu banyak hal yang dilalui oleh anak itu dan juga banyak kemungkinan potensi yang ke depan. Dan hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-17. Sebenarnya tanggalnya adalah 11 Januari. Kalau Bapak Ibu lihat di kue ulang tahun, itu tanggal ulang tahunnya, bukan tanggal kadaluarsa. Jadi Bapak Ibu ya, mungkin saja saya cuma berwas-was. Jangan-jangan ada Bapak Ibu yang datang lihat tanggalnya, loh kok 11 Januari, lalu bertekad, hari ini aku dan keluargaku, kami tidak akan makan kue itu. Nah, saudara ya, itu bukan tanggal kadaluarsa tetapi tanggal ulang tahunnya. Nah, jangan takut ya, kalau nanti kue itu dipotong, jangan takut kalau benar-benar kue ya. Kalau cuma gabus ya berdoalah tahun depan jadi kue beneran. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian Tuhan pimpin dan saya mengajak kita bukan hanya kita melihat kepada hari depan, tetapi kita juga melihat mereka yang ada bersama-sama dengan kita berjalan menuju kepada hari depan. Maka karena itu saya mengajak kita boleh menyambut satu dengan yang lain. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu puji Tuhan haleluya. Mari kita bangkit berdiri lalu kita menyalami sebelah kiri kanan kita. Puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini ruangan ibadah kita penuh sesak Bapak Ibu sekalian. Bukan artinya wah jemaat bertambah banyak, tapi tempatnya kekecilan. Maka kita harus doa Tuhan pimpin ya, supaya kita boleh mendapatkan satu tempat yang bisa melayani lebih banyak lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang duduk di pojok, saya mohon maaf ya, mungkin tidak bisa menyaksikan. Jadi menyaksikan hanya pilar ya, tapi disitulah belajar melihat dengan iman, saudara sekalian. Karena di depan banyak hal yang kita harus berjalan di dalam iman. Nah, kita bersyukur dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memilih satu tema yaitu pelayanan yang tersembunyi bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tadi puji-pujiannya begitu indah. Seluruh liturgi menghantar kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Ini adalah satu tema, satu khotbah yang mudah untuk disampaikan, tetapi jujur tidak mudah untuk kita betul-betul menjalankan itu. Sebab pelayanan yang tersembunyi itu harus melawan hasrat yang tersembunyi di dalam diri, hasrat yang terdalam, tetapi seringkali yang paling ganas yaitu keinginan untuk menonjolkan diri di dalam pelayanan. Selama 17 tahun ini banyak sekali orang-orang yang sudah melayani yang kita tidak tahu. Kita mungkin sudah tidak ingat lagi satu persatu. Ada yang Tuhan sudah panggil, ada yang mungkin sudah berada di tempat yang lain. Tetapi Tuhan pernah pakai untuk mengerjakan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, mengenai pelayanan yang tersembunyi, ini harus melawan hasrat untuk dikenal, hasrat untuk diakui, hasrat untuk diterima. Maka ini khotbah yang gampang dikhotbahkan, tapi tidak mudah dijalankan. Nah, saya mengajak kita membaca satu bagian dari 1 Petrus pasal keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca perlahan. Perlahan sambil betul-betul kita juga merenungkan bagian ini.
1 Petrus pasal keempat ayat 10 sampai 11, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur pada hari ini jemaat-Mu GRII Citra boleh merayakan 17 tahun, bukan merayakan kehebatan daripada semua hamba Tuhan, pengurus jemaat yang begitu giat melayani. Tapi kami mau merayakan betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Engkau yang telah memimpin, Engkau yang telah memberikan orang-orang yang dengan bakat, dengan karunia masing-masing telah melayani pekerjaan Tuhan selama 17 tahun ini. Maka kami memandang hari depan dengan iman, dengan hati yang penuh harapan, sebab kami tahu Allah yang sudah menyertai kami di waktu-waktu sebelumnya juga Allah yang sama, yang akan meneruskan pelayanan di hari depan, yang akan menopang, yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Maka yang kami minta, Tuhan berikanlah kepada kami kesetiaan, berikanlah kepada kami rendah hati, berikanlah kepada kami senantiasa kami bergantung bersandar kepadamu, bukan kepada pengertian kami sendiri. Kami memperkatakan firman-Mu, bukan memperkatakan bijaksana kami sendiri. Tuhan, pakailah terus jemaat-Mu, sehingga kami melayani pekerjaan-Mu dengan tidak habis-habisnya, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami serahkan hari depan jemaat-Mu, Tuhan pimpin kemana, kami belum tahu. Tapi jikalau Tuhan pimpin, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ketika gereja berulang tahun, berarti gereja bertambah usia, bukan? Tidak mungkin tahun depan kita merayakan lagi ulang tahun yang ke-17, itu sudah akan lewat. Ketika gereja ulang tahun, gereja tambah usia. Ketika gereja bertambah usia, berarti ada yang tumbuh, ada yang tambah. Apa yang mesti tumbuh? Yaitu kasih jemaat kepada Allah, kasih jemaat kepada sesama satu yang lain, dan bertumbuh di dalam kedewasaan, bertumbuh di dalam karakter yang semakin hari kiranya semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apa yang mesti tambah? Yang mesti tambah adalah pelayanan. Saudara, pelayanan semakin tambah usia, harus tambah luas, harus tambah dalam, harus tambah orang yang dilayani, dan tambah orang yang melayani. Jadi jangan orangnya itu lagi. Maka kita berharap orang yang sudah lama melayani, jangan karena sudah melayani, oh sudah ada yang melayani, sekarang saya tidak usah repot. Tidak saudara, tapi kita doa, jikalau Tuhan pernah bangkitkan orang yang melayani, kapan Tuhan bangkitkan saya boleh melayani? Tetapi dengan motivasi yang mana? Nah saudara, pelayanan yang bertambah tentu mendatangkan sukacita ya. Kalau dulu kita pelayanan ini, sekarang Tuhan tambahkan pelayanan lebih luas, pelayanan yang lebih banyak, pelayanan yang tambah tentu memberikan sukacita, mendatangkan sukacita. Tetapi saudara sekalian, di balik pelayanan yang bertambah ada bahaya yang menyertai. Bahaya apa saudara sekalian? Bahaya kesombongan, bahaya keinginan menonjolkan diri, bahaya menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan, bahaya mementingkan diri sendiri, bahaya persaingan, bahaya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan juga bahaya lain yang mungkin timbul, yaitu kita berpuas diri sehingga tidak lagi maju. Oh cukup, gereja sudah punya paduan suara. Oh gereja sudah punya ini, merasa cukup dan tidak lagi maju. Atau bahaya lain, orang yang terus menerus kerja saudara sekalian, tetapi akhirnya merasa kering, akhirnya burn out di dalam pelayanan, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang kepahitan.
Saya memiliki seorang teman, sama-sama remaja dulu, begitu giat melayani. Jauh lebih giat dari saya melayani. Tapi ketika pemuda, dia begitu giat, tetapi akhirnya dia burn out. Dia merasa disalahgunakan, dimanfaatkan oleh gereja. Sehingga dia menjadi orang yang begitu pahit dan meninggalkan sampai kepada hari ini, saudara sekalian. Itu bahaya yang lain. Juga bahaya penguburan talenta, saudara sekalian. Di dalam bacaan bertanggapan kita dari Matius 25 tadi. Maka adalah baik, saudara sekalian, di hari ulang tahun yang ke-17 ini, kita memikirkan kembali, kita merenungkan kembali mengenai pelayanan kita di hadapan Tuhan. Pelayanan kita di tengah-tengah mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Nah, hari ini bersyukur ya, kita duduknya mepet-mepet. Nah, saudara, kadang-kadang orang ya ada mengeluh. Kenapa di gereja banyak masalah? Saya konflik ini, bentur itu. Nah, seorang hamba Tuhan mengatakan, pada saat kita bentur dalam pelayanan, itu menunjukkan satu hal. Apa? Berarti kita dekat. Oh, betul juga ya. Kalau saudara jauh bisa nggak? Itu senggol-senggolan. Nggak bisa, saudara ya. Jauh nggak bisa. Tapi saudara kalau dekat, kadang-kadang gesek. Nah, hari ini kita bersyukur ya, memang sengaja digabungkan kebaktian 1-2 supaya kita merasakan beribadah bersama-sama, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita merenungkan kembali mengenai pelayanan kita. Bukan hanya yang sekarang sedang menjabat sebagai pelayan aktif di gereja, tetapi juga setiap jemaat. Karena bukankah setiap orang Kristen dipanggil melayani? Saudara ya, setiap orang Kristen dipanggil melayani. Maka tulisan dari Rasul Petrus ini menjadi permulaan yang baik bagi kita. Tentang pelayanan satu dengan yang lain. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, tema tentang pelayanan itu berlanjut. Tetapi di situ memberikan penekanan. Penekanannya bergeser kepada apa yang namanya karunia atau gift. Nah, saudara, orang memiliki bakat, memiliki talenta. Dia memiliki karunia di dalam pelayanan. Tetapi di dalam ayat ini mau mengatakan bahwa karunia yang telah diterima oleh orang percaya itu berasal dari kasih karunia Allah. Gift yang kita miliki itu berasal dari grace of God, dari kasih karunia Allah. Maka di situ ketika bicara mengenai karunia, mengenai talenta, mengenai bakat, mengenai gift atau karisma, itu menyiratkan apa? Menyiratkan bahwa karunia yang dimiliki oleh orang percaya itu adalah hasil dari kasih karunia Allah. Lalu Petrus menekankan dengan kata diperoleh. Nah, diperoleh menegaskan bukan engkau yang memiliki, tetapi engkau diberikan oleh karunia Allah. Orang percaya karena itu, saudara, kita tidak bisa menyombongkan karunia yang kita miliki. Sebab saudara sekalian, jikalau kita menyombongkan karunia yang kita miliki, maka karunia itu sudah bertentangan dengan sifat dari kasih karunia. Kasih karunia diberikan bukan karena engkau punya jasa, tetapi diberikan di dalam kemurahan. Maka kalau saya membanggakan karunia yang saya miliki, maka itu sudah bertentangan dengan sifat dari kasih karunia itu. Seorang petugas parkir, saudara sekalian, dia valet, dia bawa mobil Lamborghini, dia tidak bisa pamer dan mengatakan, ini mobil saya, coba lihat saya hebat sekarang. Tidak bisa. Dia tahu itu hanya dia pindahkan sementara waktu, saudara sekalian. Maka kalau dia banggakan, itu bertentangan dengan sifat natur dari pekerjaan dia. Karunia-karunia atau gifts itu adalah manifestasi dari kasih karunia Allah di dalam berbagai bentuknya. Nah, di ayat ini juga tersirat bahwa setiap orang percaya, saudara ya, setiap orang percaya telah menerima setidaknya satu karunia rohani. Yaitu kita lihat tadi ada orang yang terima 1 talenta dalam Matius pasal yang ke-25 itu. Di dalam ayat ini Petrus menyampaikan kata-katanya bukan kepada sekelompok orang, tetapi kepada setiap orang. As each has received a gift. Semua orang, setiap orang telah menerima karunia dari Tuhan. Meskipun setiap orang percaya memiliki setidaknya satu karunia, karunia tersebut belum tentu sama. Kasih karunia Allah itu dipancarkan, itu dinyatakan di dalam berbagai bentuknya. Sehingga keragaman karunia menyatakan karakter kasih karunia Allah yang beraneka ragam.
Nah, yang paling penting saudara, yang paling penting dari karunia yang kita miliki, tentu saja kita harus memikirkan tujuannya karunia yang diberikan itu. Karunia yang dimiliki itu untuk apa? Karunia tidak diberikan supaya orang percaya bisa memuji diri karena kemampuan mereka. Bukan saudara sekalian. Karunia itu diberikan untuk melayani orang lain. Karunia diberikan untuk melayani. Nah, saudara, kita sadar atau tidak sadar, di dalam kekristenan kita sangat lekat dengan konsep melayani. Saudara coba pikir di dalam agama-agama yang lain, seberapa kental konsep melayani itu. Nah, saudara coba pikirkan ya, konsep melayani orang lain bukan dalam pengertian karena diperbudak ya. Itu kita harus katakan dimulai di dalam kekristenan. Dan itu menjadi satu ciri khas yang melekat dengan kekristenan. Nah, di dalam dunia perjanjian lama maupun di dalam dunia Helenistik, saudara, pada masa itu konsep kerja sebagai pelayanan tidak ditemukan. Konsep itu berasal dari Yesus. Yesus yang menghidupi apa yang diajarkannya di dalam dua bagian yang fenomenal. Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 10 ayat 45, dia mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27, di situ mencatat sebuah peristiwa. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut sebagai pelindun-pelindun atau patron dari mereka. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, Yesus mengatakan, hendaklah dia menjadi yang paling muda, dan pemimpin itu sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi saudara sekalian, kata melayani itu berasal dari melayani di meja makan. Melayani mereka yang sedang makan. Nah, di situ juga terkandung nuansa bahwa orang yang dilayani tentu lebih besar dari orang yang melayani, bukan? Kalau di dalam perjamuan, orang yang makan dan orang yang melayani di meja makan, yang mana yang lebih besar? Terkandung nuansa bahwa yang dilayani itu lebih besar dari yang melayani. Tetapi di sini Yesus mendobrak konsep itu dengan apa? Dengan kesiapannya mengambil posisi yang lebih rendah itu. Bukan karena statusnya lebih rendah, tetapi karena kerelaan, karena kasihnya, dia menempatkan dirinya di posisi itu. Nah, saudara sekalian, inilah saudara yang mendasari prinsip pelayanan Kristen. Aku berhak, aku bisa ada di meja untuk makan dan orang melayani aku. Tetapi aku dengan kerelaan dan kasih, aku bersedia untuk menjadi orang yang melayani dia yang makan meskipun aku berhak untuk berada di situ. Maka saudara, inilah prinsip pelayanan Kristen dan inilah sikap yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Terutama di dalam gereja, saudara. Maka kadang-kadang saudara, bukan kadang-kadang ya, senantiasa kita lihat di dalam gereja orang-orang yang di luar begitu dihormati, begitu punya jabatan tinggi, tetapi mau rela mengerjakan hal yang begitu rendah di mata orang. Saya ingat seorang penatua dari pusat. Ketika masih ibadah di Granada, beliau sudah almarhum, Tuhan sudah panggil. Tetapi waktu beliau di rumah duka, banyak sekali kesaksian yang begitu indah. Bagaimana dulunya ketika masih ibadah di gedung Granada, saya beribadah di situ berapa tahun sebelum pindah ke kampus Indonesia Esa Unggul. Nah, kita datang ibadah semua sudah rapi. Itu bukan gedung gereja, itu gedung umum yang hari Sabtu orang sewa. Orang sewa untuk acara, orang sewa untuk kawinan.
Lalu saudara sekalian, seringkali setelah pesta begitu kotor, sudah jam 10 malam, sudah begitu kotor. Siapa yang bersihkan? Kita tidak pernah tahu saudara. Taunya datang ibadah semua sudah beres. Ternyata bapak itu seorang pengusaha, orang yang secara finansial sangat berlebih, secara jabatan sangat tinggi. Tetapi ternyata kita baru tahu waktu dia meninggal, baru kesaksian itu diberikan orang lain. Ternyata seringkali dia subuh-subuh sudah datang bawa pel, datang bawa sapu, datang bersihkan, bahkan bersihkan toilet saudara. Nah ini hal yang tidak kebayang. Saudara bayangkan satu gedung umum, publik. Orang pakai toilet itu macam apa? Dia pakai sarung tangan, dia bersihkan sendiri saudara. Itu kotoran yang saudara tidak bisa bayangkan saudara. Ini pelayanan berpuluh tahun dikerjakan saudara. Sampai ketika pindah ke Kemayoran, beliau mengurus semuanya, mengurus kebersihan dengan begitu baik. Nah saudara sekalian, inilah yang mendasari prinsip pelayanan. Saya bisa duduk dilayani, tetapi saya rela untuk mengambil posisi sebagai hamba yang melayani. Yesus memberikan terobosan di dalam bagian itu. Nah saudara, istilah melayani bisa mencakup banyak hal saudara ya. Di dalam Alkitab misalnya menyediakan makanan. Saudara, kita lihat di Markus pasal pertama ayat 31, di situ dicatat. Dia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, dia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 2 juga Marta melayani. Jadi saudara, melayani bisa dengan banyak cara, salah satunya misalnya Alkitab mencatat menyediakan makanan yang diperlukan. Lalu juga bagian berikutnya mencatat orang-orang mengunjungi mereka yang sedang berada di dalam penjara. Itu juga disebut sebagai melayani. Dalam Matius pasal 25 ayat 44 misalnya. Maka mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Lalu Paulus juga mencatat dalam surat terakhirnya, Paulus mengatakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku dalam penjara dan seterusnya. Dan di ayat 18 Paulus mengatakan betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Dan juga pelayanan mencakup misalnya saudara memberikan dukungan finansial bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 3 mencatat Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Jadi saudara sekalian, ketika kita Tuhan berikan kelebihan, apa yang kita akan kerjakan dengan segala kelebihan itu? Nah tadi pagi saudara ya, saya mengikuti kebaktian di itu Geraha Family KU1 yang pimpin Pendeta Heru. Dan Pendeta Heru cerita mengenai satu podcast yang dia pernah dengarkan. Seorang yaitu mantan VJ terkenal di Indonesia ya. Ketika dia sekarang ada podcast Kristen ya. Lalu ditanya, dia mengatakan dia pernah berdoa, Tuhan, ini anak-anakku kalau Tuhan mau pakai aku serahkan. Terus satu hari pertanyaan itu bertanya, kalau Tuhan mau uangmu kau serahkan, rela tidak? Wah ini sulit ya. Dia doa rasanya sulit sekali mengatakan, Tuhan kalau Tuhan mau pakai aku rela serahkan semua. Sulit sekali. Nah, sampai kemudian dia bisa mengatakan itu di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita bisa melayani Tuhan dengan keuangan kita. Dan juga ada istilah-istilah pelayanan yang lebih umum saudara. Dalam Yohanes 12 ayat 26 mencatat, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa, dan seterusnya kita lihat. Jadi pelayanan itu tidak terbatas kepada satu bagian tertentu, tetapi banyak hal. Tetapi pada intinya, karunia rohani itu diberikan untuk apa saudara? Karunia rohani itu diberikan untuk melayani dan membantu orang lain. Dan untuk mengokohkan orang lain di dalam iman. Nah inilah karunia. Waktu kita punya karunia, kita perlu bertanya, Tuhan karunia ini untuk apa? Apakah karuniaku ini sudah melayani, sudah menolong, sudah membantu orang lain? Apakah karuniaku mengokohkan orang lain di dalam iman?
Karunia itu diberikan untuk pelayanan. Nah, kita tahu. Oke, dapat karunia untuk pelayanan. Tetapi tidak mudah, saudara sekalian. Karena apa? Karena seringkali saudara, setelah kita masuk pelayanan, waktu belum masuk pelayanan, kita mengatakan, Tuhan karunia aku untuk melayani Tuhan. Setelah masuk pelayanan tidak gampang. Karena sesudah masuk pelayanan, seringkali karunia itu adalah untuk mendongkrak harga diri. Mendongkrak self-esteem. Oh, sekarang saya sebagai pengurus, saya akan lebih dihormati daripada jemaat yang lain. Sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi gembala sidang, saya akan dihormati lebih daripada dulu. Nah saudara, akhirnya pelayanan itu berubah menjadi alat untuk mendongkrak self-esteem. Nah saudara, dulu waktu zaman pemuda, ada satu teman suka sekali nyanyi. Tapi dia gak mau nyanyi di padus, dia mau nyanyi solo saudara. Lalu selalu minta waktu nyanyi solo di kebaktian umum. Akhirnya majelis bingung. Ditaruhlah di kebaktian yang paling sepi. Lalu setelah itu ada satu orang yang berani mengatakan, kenapa kamu nyanyi solo? Suaramu jelek kok. Wah, tersinggung dia. Sejak hari itu tidak pernah ke gereja lagi saudara. Maka berarti apa? Berarti pelayanan itu adalah alat untuk self-esteem. Mendongkrak harga diri. Maka saudara, kalau tujuan kita untuk mendongkrak harga diri, tidak heran saudara, orang-orang bersaing. Siapa yang punya karunia lebih tinggi derajatnya. Dan ini terjadi kepada jemaat di Korintus. Oh, sekarang aku bisa berbahasa lidah. Aku lebih rohani dari yang lain. Nah, kita menjadikan karunia itu sebagai alat untuk mendongkrak self-esteem kita. Nah, saudara, Paulus menekankan tema yang sama. Paulus mengingatkan orang percaya bahwa karunia diberikan pertama-tama untuk membangun, mengisi, to edify the others. Untuk mengisi orang lain, bukan untuk mengisi diri sendiri. Tentu waktu kita melayani kita dibangunkan. Tetapi tujuan utamanya adalah pertama-tama membangun dan mengisi orang lain. Ketika orang percaya menggunakan karunia mereka untuk membangun dan mengisi orang lain, saudara ya. Perhatikan ketika Tuhan kasih karunia dan karunia itu kita pakai untuk membangun dan mengisi orang lain, maka disitulah mereka orang-orang percaya itu berfungsi sebagai pengelola yang baik. Good steward. Mereka menjadi pengelola dari kasih karunia Allah yang dipercayakan. Jangan sampai kayak tadi perumpamaan itu ya saudara, kita punya satu talenta tapi kita kubur. Tidak menjadi berkat bagi siapapun juga saudara. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai pengelola atau steward juga diterjemahkan sebagai manajer dari karunia Allah. Selama jelas saudara ya bahwa orang-orang percaya memegang karunia itu sebagai sebuah mandat, sebagai sebuah amanah yang Tuhan percayakan, dipegang, dikelola, diatur, dimanage dengan baik. Oleh karena apa yang mereka terima itu adalah gifts of God. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Maka karunia rohani bukan hak istimewa, tetapi tanggung jawab kepada apa yang Allah berikan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, yang diberi banyak dituntut banyak. Karena kamu diberi bukan privilege. Oh, ini hak istimewaku. Oh, ini bakatku. Ini kelebihanku. Bukan. Tetapi itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Orang yang punya kemampuan di dalam hal-hal tertentu, ingat. Engkau harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kata steward ini. Kata pengelola itu. Saya ambil satu ayat dari 1 Korintus pasal 4 ayat pertama. Di bagian itu Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Saudara mau dipandang seperti apa? Saudara mau dianggap seperti apa? Paulus mengatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Atau di dalam bahasa Inggrisnya stewards of the mysteries of God. Saudara sekalian, memberitahu kita untuk menjadi pengurus rahasia-rahasia Allah. Di atas kapal ada yang namanya ship's steward, pengurus kapal. Saya suka istilah itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu jelas ya, tetapi dikatakan ship's steward. Dia adalah pengelola, pengurus kapal. Di pesawat terbang ada yang namanya pramugari dan pramugara. Atau di dalam bahasa Inggris steward and stewardess, saudara sekalian. Nah, orang-orang itu apakah mereka yang punya maskapai? Apakah mereka yang punya pesawat?
Bukan, mereka tidak memiliki kapal, mereka tidak memiliki pesawat, perusahaan yang memiliki semuanya. Tetapi kepada mereka dipercayakan untuk mengurus. Maka pengurus-pengurus itu, para steward, pengurus-pengurus itu telah diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk mengambil barang-barang kepunyaan dari otoritas yang lebih tinggi dan membagikan kepada orang untuk kepentingan penumpang. Saudara, seorang pramugara, mereka tidak memiliki makanan yang ada di pesawat, tapi mereka telah diberi tanggung jawab untuk membagikan makanan itu kepada yang berkepentingan. Maka itulah yang namanya steward. Di pesawat terbang, di atas kapal, dan itu juga yang namanya steward di dalam dunia rohani, saudara sekalian. Kita hanya membagikan apa yang menjadi milik daripada atasan kita. Apa yang menjadi milik dari otoritas yang lebih tinggi, kita tidak memilikinya. Seorang filsuf Stoa bernama Epictetus, dia pernah berkata seperti berikut. Ini kalimat indah, saudara ya. Dia mengatakan begini. Jangan pernah berkata tentang apapun, I have lost it. Aku telah kehilangannya. Tetapi katakanlah, aku telah mengembalikannya. I have given it back. Apakah anakmu meninggal? Jangan katakan aku telah kehilangannya. Aku telah mengembalikannya. Dia telah dikembalikan. Apakah istrimu meninggal? Dia telah dikembalikan. Ladangku sudah diambil. Oke, baik. Itu pun telah dikembalikan. Bukan kau kehilangan. Itu telah dikembalikan. Tapi kan yang ambil seorang penjahat. Seorang penjahat yang mengambilnya. Lalu Epictetus mengatakan, apa urusanmu dengan siapa sang pemberi meminta pengembaliannya? Apa urusanmu? Selama dia memberikannya kepadamu, jagalah itu seperti sesuatu yang bukan milikmu. Seperti para peziarah memperlakukan penginapan mereka. Mereka hanya seorang traveler, mereka hanya seorang pilgrim, hanya sementara waktu. Mereka merawat tempat di mana mereka, tapi mereka tidak merasa memilikinya. Maka Epictetus, saudara sekalian, mengatakan, jangan katakan I have lost it, but I have given it back. Nah saudara, jikalau orang non-Kristen ini, si Epictetus, bisa melihat seluruh kehidupan sebagai tanggung jawab, betapa lebih lagi saudara, seharusnya orang-orang percaya, bukan? Nah saudara sekalian, seringkali dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan itu sangat mungkin kita berubah di dalam menanggapinya. Hal yang kita sangat perlu berhati-hati berkenaan dengan pelayanan kita adalah satu dosa yang sangat subtle, yang sangat tersembunyi, yaitu kesombongan di dalam hati kita. Apa itu kesombongan? Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 3 mengatakan kesombongan itu adalah ketika seseorang menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang seharusnya, saudara sekalian. Maka kesombongan itu adalah pengagungan diri di atas orang lain. Oh, dia punya bakat cuma sekian, saudara sekalian. Tapi kita toh tidak melakukan apa-apa dengan bakat kita misalnya. Seorang pengajar biblical counseling bernama Stuart Scott, dia mendefinisikan kesombongan itu sebagai sesuatu yang sebenarnya bentuk penyembahan diri. Dia menulis demikian, orang yang sombong adalah orang yang percaya bahwa dirinya sendiri adalah atau seharusnya menjadi sumber dari segala yang baik, segala yang benar, segala yang layak dipuji. Ia juga percaya bahwa dirinya adalah pelaksana dari segala sesuatu yang berharga untuk dicapai dan bahwa dia seharusnya menjadi penerima manfaat daripada segala sesuatu. Pada intinya dia percaya bahwa segala sesuatu seharusnya berasal dari dirinya, melalui dirinya, dan untuk dirinya. Jadi kalau pelayanan, kita sudah melayani sekian lama, oh ternyata tidak sesuai dengan benefit yang aku harapkan, kita mulai kecewa. Maka saudara sekalian, mungkin kita menganggap bahwa pelayanan itu harus bermuara kepada diriku. Padahal saudara sekalian, Allah sendirilah yang adalah satu-satunya sumber, satu-satunya pelaksana dan pemberi daripada segala kebaikan. Maka saudara, ketika kita di dalam pelayanan kita bersikap angkuh, berarti kita mencoba menempatkan diri di tempat daripada Allah. Dan itu sama dengan menghujat Allah. Saudara, ada berbagai cara, saudara. Ada berbagai cara kesombongan itu bisa menampilkan wajahnya di dalam pelayanan kita.
Sehingga saya katakan saudara ya, bahwa ini satu khotbah yang mudah untuk disampaikan, tetapi tidak mudah untuk jujur di hadapan Tuhan, saudara. Karena ada berbagai cara kesombongan itu bisa menampilkan wajahnya dalam pelayanan kita. Salah satu cara yang paling halus, saudara ya, yang paling halus namun berbahaya adalah melalui sikap pelayanan yang dibuat-buat. Apa maksudnya saudara sikap yang dibuat-buat? Yaitu saudara seringkali sebagai hamba Tuhan saya mungkin berusaha menggambarkan diri sebagai orang yang lebih hebat daripada orang lain. Sebagai sosok yang begitu istimewa saudara sekalian. Kita mungkin menampilkan diri sedemikian rupa supaya membuat orang lain terkesan. Sehingga membuat orang lain melihat, wah ini orang yang super, yang lebih daripada yang lain. Orang yang lebih hebat, orang yang lebih mampu, orang yang lebih sanggup. Dan sikap yang dibuat-buat saudara, itu bertujuan apa? Bertujuan untuk menciptakan versi diri yang dilebih-lebihkan dan menyesatkan. Versinya lain, bukan begitu seharusnya, tetapi kita menyesatkan orang, membawa mereka berpikir bahwa kita seperti itu. Sikap pelayanan yang dibuat-buat bisa saja saudara dalam bentuk apa? Melebih-lebihkan spiritualitas seseorang. Melebih-lebihkan spiritualitas kita. Seakan-akan kita itu orang yang sangat rohani. Atau kita melebih-lebihkan prestasi, melebih-lebihkan pengaruh, melebih-lebihkan pentingnya diri kita. Nah saudara sekalian, meskipun hati manusia itu rentan terhadap dosa, dalam banyak hal saudara, kita sangat mudah hati kita rentan, tetapi dosa kesombongan ini mungkin yang paling berat di mata Tuhan. Apa yang membuat manusia jatuh? Apa yang membuat iblis jatuh saudara sekalian? Adalah dosa kesombongan. Maka ketika yang melayani, saudara, baik kami hamba-hamba Tuhan, pengurus, ataupun saudara yang melayani dalam bidang apapun, ketika yang melayani menjadi sombong, maka selalu akan ada konsekuensinya. Terkadang konsekuensinya just as simple as teguran dari seorang teman, tetapi di lain waktu konsekuensinya bisa sangat menghancurkan, seperti saudara didiskualifikasi atau kehilangan seluruh pelayanan. Maka ini menjadi satu alarm yang sangat serius bagi setiap orang percaya, khususnya setiap orang yang melayani, khususnya lagi para pendeta, saudara, para pendeta. Dan siapakah itu teladan dari kerendahan hati yang paling utama bagi kita? Maka tentu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara lihat, Yesus dalam pelayanannya tidak habis-habisnya mengarahkan segala sesuatu kembali kepada Bapanya. Yesus bicara tentang Bapanya. Yesus mengarahkan, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Engkau diarahkan kepada Bapanya saudara sekalian. Dan Yesus mengerjakan pelayanan yang tanpa pamrih. Saya seringkali bertanya saudara, kalau saya sudah melayani, terus jemaat tidak menerima bagaimana? Nah saudara sekalian, Yesus melayani tanpa pamrih. Dalam Markus pasal 10 ayat 45. Yesus mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka di atas kayu salib dalam kalimat yang pertamanya Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa aku telah datang meninggalkan kemuliaanku di sorga. Aku datang ke dalam dunia untuk mereka, mati untuk mereka, dan mereka tidak tahu, mereka tidak menghargai. Tetapi Yesus mengatakan, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Just forgive them. Dan Yesus bahkan merendahkan dirinya, saudara, dengan membasuh kaki dari murid-muridnya. Dan Filipi pasal 2 itu mengatakan bahwa meskipun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu hal yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba. Dilahirkan di dalam rupa manusia, dan dalam rupa manusia dia merendahkan dirinya lebih lagi sampai taat mati di atas kayu salib. Nah saudara sekalian, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Saudara tidak salah dong ya kalau saudara anak konglomerat, saudara kemudian menuntut diperlakukan sebagai anak konglomerat. Tetapi saudara, Yesus tidak menganggap bahwa kesetaraan itu sebagai hal yang mutlak harus dipertahankan ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan saudara,
Itulah teladan daripada seluruh pelayanan kita. Mengapa saudara kerendahan hati dalam pelayanan Kristen itu sangat-sangat penting saudara? Saudara banyak yang akan nantinya yang sudah melayani sudah lama memang Tuhan akan sudah waktu selesai tapi Tuhan akan bangkitkan banyak yang baru yang melayani. Dan di situ kita perlu mengingat mengapa kerendahan hati dalam pelayanan Kristen itu sangat penting. Karena kerendahan hati itu adalah obat penawar bagi kesombongan. Kenapa kesombongan bahaya? Karena kesombongan bisa menjauhkan orang percaya dari Tuhan dan kesombongan itu bisa menghambat pertumbuhan rohani daripada setiap orang percaya. Orang yang melayani Tuhan harus sadar bahwa keberhasilan mereka oleh karena karunia, gift yang mereka miliki itu adalah kasih karunia Allah. Itu bukan karena prestasi pribadi, saudara sekalian. Ketika orang mengatakan, wah sekarang pelayanan sudah lebih banyak jemaatnya, sekarang pelayanan sudah lebih luas ya. Saudara sekalian, sangat mudah kita kemudian menganggap itu karena keberhasilan pribadi saudara, prestasi pribadi. Tetapi saudara sekali lagi kita harus mengingat itu just karena kasih karunia Allah. Dan kerendahan hati merupakan pintu gerbang yang terbuka lebar untuk saudara dan saya kita menerima yang namanya grace of God. Kerendahan hati menumbuhkan apa? Kerendahan hati menumbuhkan rasa syukur saudara sekalian. Menjadikan apa? Menjadikan kemajuan daripada jemaat, sejahtera daripada jemaat sebagai prioritas. Dan menuntut ego dari orang yang melayani untuk mati supaya gereja bisa berkembang. Bagaimanakah gereja ini ke depan? Apakah kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau? Syaratnya adalah kita mematikan ego itu saudara. Nah, tidak gampang saudara ya, tidak gampang. Tetapi jikalau kita bisa minta kepada Tuhan untuk hati yang boleh direndahkan itu, maka kita bisa lebih bersyukur dan kita melihat kepentingan jemaat sebagai hal yang utama. Kerendahan hati memungkinkan saudara setiap orang yang melayani untuk melihat Tuhan, melihat diri, melihat orang lain secara tepat, secara pas. Kadang kita sulit melihat orang lain secara pas. Karena apa? Karena kita melihat diri kita terlalu besar. Nah saudara, ketika Tuhan boleh pimpin untuk memiliki kerendahan hati, di situ kita melihat Tuhan, melihat diri kita sendiri, melihat orang lain secara tepat. Nah ini harus ada sebelum bicara talenta. Maka Petrus bicara dulu mengenai karunia itu, kamu punya gift. Itu adalah grace of God, kasih karunia Allah. Maka sebelum bicara karunia-karunia di ayat 11, Petrus bicara ini dulu. Ini yang paling penting. Saudara, gereja tidak butuh orang-orang banyak karunia yang hebat-hebat, banyak gift yang luar biasa. Tapi jikalau ini belum beres, ini belum beres. Lalu setelah itu baru Petrus bicara tentang karunia-karunia. Di dalam ayat 11, karunia-karunia dibagi menjadi dua kategori. Petrus mengatakan karunia berbicara dan karunia melayani. Speaking and serving gifts. Semua karunia rohani dimasukkan ke dalam dua kategori ini. Speaking and serving gifts. Karunia kerasulan, nubuat, pengajaran, memberikan counseling, memberikan nasihat. Itu termasuk dalam karunia berbicara. Ada orang yang ketika dia berbicara mendatangkan ketenangan bagi orang lain. Di tengah-tengah konflik dia meredakan saudara. Ini karunia yang Tuhan berikan untuk memberikan ketenangan, memberikan nasihat. Ada orang juga ngajar, sangat menyenangkan, sangat membuat kita mengerti. Itu karunia dia. Maka kita cari karunia kita ya. Jangan akhirnya kita mengajar orang makin sesat. Nah itu bukan karunia kita saudara ya. Kalau saudara ngajar, anak sekolah minggu terus lihat. Lalu anak sekolah minggu terus tanya, apa tah? Gitu ya. Nah saudara, kita mungkin harus betul-betul merenungkan karunia kita. Tapi bukan berarti saudara kalau punya karunia di situ lalu alasannya, oh saya mau rendah hati nggak mau masuk ke situ. Enggak ya. Kalau Tuhan kasih masuk ke situ. Nah sedangkan karunia melayani seperti apa? Karunia memberi. Ada orang yang memang dia Tuhan berikan hati yang luas. Hati yang luas untuk melihat kesulitan orang. Untuk memperhatikan. Untuk memberi saudara sekalian. Ada orang-orang yang bisa punya kepekaan. Ini orang sedang kesulitan. Apa yang harus bisa saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Kadang-kadang saudara pelayanannya tidak kelihatan oleh orang lain. Ada orang yang punya karunia memimpin saudara ya. Dia tidak fasih berbicara. Tapi dia bisa memimpin. Dia bisa mengatur dengan baik. Ada orang punya karunia berbelas kasihan. Ada orang punya karunia memberikan pertolongan.
datang kepada orang-orang mendoakan mereka, saudara sekalian. Nah, itu termasuk dalam karunia melayani. Karunia berbicara untuk melayani orang lain berarti bahwa orang yang berbicara berusaha untuk memperkatakan firman Allah. Nah ini, saudara, kalau makin fasih kita makin bahaya. Mudah sekali kita jatuh kepada pikiran bahwa kita bisa tolong orang lain dengan bijaksana kita sendiri. Oh, saya tahu caranya, begini caranya, begitu caranya, saudara. Sangat mudah. Tetapi mereka yang dipercayakan pelayanan berbicara, speaking, gift, itu harus berhati-hati untuk mengucapkan firman Allah, untuk setia kepada Injil. Maka karena itu saudara yang dipercayakan karunia untuk berbicara, saudara bisa ngajar sekolah minggu, saudara bisa memberikan nasihat pada orang lain, ingat selalu diperlengkapi oleh firman Tuhan. Nah, celakanya kita kadang sudah merasa bahwa saya sudah lama melayani, saya sudah tahu isi Alkitab, saya sudah pernah belajar doktrin ini, doktrin itu. Kita tidak lagi maju. Nah, kalau Tuhan percayakan pelayanan berbicara, tuntut diri, belajar. Sebab apa? Petrus mengatakan yang berbicara itu harus memperkatakan firman Allah. Yang berbicara harus setia kepada Injil. Sebagaimana yang punya karunia berbicara tidak boleh mengandalkan bijaksana mereka sendiri, demikian pula yang punya karunia melayani tidak boleh mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Saudara ya, mereka harus melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Mengandalkan kuasa Allah di dalam melaksanakan tugas mereka. Saudara, banyak orang mungkin mengejar karunia berbicara karena kelihatannya lebih terpandang, saudara ya. Tapi saudara jangan meremehkan dampak daripada karunia melayani, saudara. Meskipun saudara karunia kelihatannya sepele ya. Satu pelayanan yang kelihatannya sangat sederhana. Tetapi saudara bisa memberikan dampak yang besar sepanjang orang itu mengandalkan Allah. Ada kisah yang luar biasa tentang pelayanan 2 piring ekstra. Nah, ini pelayanan apa? Mungkin saudara setelah ini terbeban masuk pelayanan ini. Ada pelayanan 2 piring ekstra. Jadi saudara, ini cerita tentang ada diaken di satu gereja. Dia sadar karunianya tidak banyak. Dan dia berkata begini, saya kalau bicara di persekutuan doa tidak bisa. Disuruh bicara gagap. Kalau makin disuruh makin nggak bisa keluar, saudara sekalian. Dulu saya seperti ini, saudara ya. Nggak bisa bicara sama sekali. Pernah satu kali persekutuan pemuda dulu. Diminta doa, saudara sekalian. Diminta doa. Lama diam. Semua orang terharu. Kira saya padahal nggak bisa keluar, saudara. Akhirnya MC lihat saya lihat dia, saya mengatakan, yang lain saja, saudara. Nah, saudara, tapi dalam anugerah Tuhan akhirnya bisa bicara, saudara ya. Dan hari ini bicarakan ya, saudara. Nah, saudara, orang itu mengatakan saya tidak fasih bicara menyampaikan sesuatu dalam persekutuan doa. Saya tidak bisa melakukan banyak hal lain dalam pelayanan. Dia nggak bisa memimpin, nggak bisa apa. Tapi dia tahu, dia punya kelebihan. Tuhan kasih dia ekonomi yang bagus. Tuhan kasih dia kecukupan. Maka dia mengatakan, saya punya pelayanan. Saya bisa mengatur 2 piring ekstra di meja makan saya setiap hari Minggu setelah kebaktian. Jadi para pemuda dari luar kota yang tidak ada keluarga, saya ganti-gantian undang mereka makan setiap minggu. Saya sediakan 2 piring ekstra kalau pergi makan. Siapa pemuda yang mau ikut? Ayo ikut. Dan dia konsisten melakukan itu setiap minggu. Selama berapa tahun? 30 tahun, saudara. Wah, 30 tahun ya. 30 tahun setiap minggu sedia 2 piring ekstra. Akhirnya dia kenal pemuda lebih banyak dari hamba Tuhan kenal. Dia kenal pemuda lebih banyak dari penatua kenal. Dan banyak dari mereka yang sedang bergumul imannya dikuatkan. Yang sedang ragu akhirnya menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Melalui pelayanan yang sederhana. Melalui pengaruhnya. Melalui kebaikan hatinya. Banyak orang sungguh-sungguh akhirnya pemuda itu menjadi Kristen. Lalu ketika dia meninggal, dia dikuburkan di satu tempat yang cukup jauh. Maka disewa kereta ya. Kereta untuk bawa rombongan yang mau ikut ke pemakaman. Maka kemudian gereja umumkan. Siapa di antara kalian yang pernah waktu pemuda menjadi Kristen karena pengaruh orang ini. Yang menjadi Kristen karena pengaruhnya. Karena dia ajak makan, dia ajak ngobrol. Ada disediakan satu gerbong khusus. Untuk mengenang pelayanan daripada orang ini. Dan saudara tahu berapa banyak yang datang. 150 yang datang
memenuhi gerbong dari ujung ke ujung untuk menghormati kenangan akan pelayanan orang itu yang sudah memberitakan Injil melalui 2 piring ekstra. Pelayanan yang sederhana, saudara. Tapi saudara, begitu banyak orang yang telah diteguhkan, dikuatkan, yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Maka mengingatkan kita kepada kalimat daripada Robert Speer yang mengatakan, we cannot serve God and mammon, but we can serve God with mammon. Nah saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan dan mammon, tapi kita bisa melayani Tuhan dengan menggunakan mammon. Nah saudara sekalian, inilah pelayanan orang itu. Dan saudara, pada akhirnya dalam bagian itu Petrus menutup dengan apa? Dengan segala kemuliaan bagi Allah. Inilah yang harus kita kejar. Ini yang harus kita tuntut. Saudara, sangat mudah saudara kita menggeser dengan kemuliaan bagi diri kita. Saya berdiskusi dengan istri saya mengenai satu buku ya bagus dari John Miller, dan saya belum baca semuanya, tetapi dalam bagian itu ada satu bagian yang menceritakan dia pernah mundur dari pelayanan selama beberapa waktu. Untuk apa? Dia berada dalam pelayanan yang begitu padat, lalu dia merasa burnout, dia merasa begitu banyak beban yang tidak sanggup dia tanggung, lalu dia memutuskan berhenti sejenak dari pelayanannya untuk merefresh kembali pelayanan dia. Dan dia memikirkan kenapa dia burn out. Kenapa dia merasa begitu kecewa. Kenapa dia merasa begitu banyak beban. Karena dia sadar selama ini aku selalu menuntut penerimaan dari orang lain. Aku selalu menuntut orang lain menghargai pelayananku. Aku selalu menuntut aku diapresiasi. Maka saudara, kemudian dia sadar itu yang membuat dia begitu lelah, begitu letih. Sampai dia kehilangan motivasi dalam pelayanan. Dia mengambil waktu sejenak berhenti. Dan dia kembali merefresh, melihat kemuliaan Allah. Oh, itulah yang harus aku tuju. Itulah yang harus aku kejar di dalam seluruh pelayananku. Dan inilah yang harus kita kejar. Sebab apa? Sebab dialah yang telah menyediakan hikmat dan kekuatan di dalam pelayanan kita. Bukan sang pekerja, tapi sang penyedialah yang selalu harus dipuji. Kita bukan sumber hikmat dan kekuatan untuk pelayanan kita. Pengertian dan kuasa itu datangnya dari Tuhan. Jadi dialah yang layak mendapat kemuliaan. Maka saudara sekalian, tujuan utama dari pelayanan di gereja sekali lagi adalah agar Tuhan dimuliakan dalam segala hal. Bukan pengkhotbahnya, bukan hamba Tuhannya, bukan penatua, diaken, diakones, pengurus, aktivis guru sekolah minggu, atau saudara yang melayani di dalam serving ministry, saudara yang punya serving gift. Bukan kita yang harus dimuliakan, tetapi tujuan utama kita ialah Tuhan dimuliakan di dalam pelayanan yang bahkan harus tersembunyi seringkali ya. Kalau orang tahu pelayanan kita itu baik, tetapi saudara sekalian, kita harus bergumul sebelumnya. Apakah kita ingin orang tahu adalah karena kita ingin menggeser kemuliaan Tuhan, ataukah karena itu baik untuk mendorong orang lain supaya mereka juga terjun di dalam pelayanan yang sama. Maka ini menjadi satu pergumulan kita, bagaimana mengerjakan pelayanan yang tersembunyi bagi kemuliaan Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur untuk gift yang Tuhan berikan, karunia yang ada pada kami. Apakah yang Tuhan berikan kepada kami? Apakah kami sudah pakai dengan baik? Apakah kami telah maksimalkan, ataukah kami kubur dengan alasan yang penuh seakan-akan rendah hati bahwa kami tidak mampu, kami tidak cukup kualifikasi, sehingga kami kubur talenta itu. Tuhan ampuni kami, sebab satu hari Tuhan akan menanyakan dan kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kami berdoa, jikalau Tuhan kasih 1 talenta saja, biarkan kami pakai dengan baik, dengan pelayanan yang mungkin sederhana di mata orang, tapi pelayanan yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kami dalam pelayanan yang mungkin tersembunyi. Orang tidak tahu apa yang kami kerjakan, tapi kami hanya tahu bahwa Tuhan tahu. Dan Tuhan dimuliakan melalui semua itu. Tuhan pimpin gerejamu, 17 tahun telah berlalu. Kami serahkan tahun ke depan, apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Berikan kepada kami pelayanan, sekalipun kami lelah, sekalipun kami harus bergumul. Tapi jikalau itu
menjadi cara di mana kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Tuhan, kami minta, berikan itu kepada kami. Kami berdoa Tuhan sertai jemaat-Mu. Pakai semua jemaat melayani Tuhan. Jangan kami diam, tapi biarlah kami mau persembahkan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.